Pada video kali ini kita akan coba generate file JSP dengan .js ya. Di sini package yang kita gunakan JSP Stringify ya. Nanti kalian bisa baca-baca lebih lanjut di sini ya. Kita coba install package-nya. Ini masih folder kosong ya. Untuk kalian yang belum buat folder project, silahkan buat masing-masing ya. Sebelum kita install package-nya, jangan lupa ya generate package.json-nya dulu ya. Nama package-nya create JSP. Nah, tinggal enter aja. Yes. Nah, sudah terbentuk ya, sudah jadi file package.json ya. Tinggal di paste. Nah, selanjutnya kita buat index.js. Oke, open Visual Studio Code ya, agar lebih nyaman dan lebih enak dilihat ya. Nah, di sini banyak fitur-fitur ya, banyak fitur-fitur yang bisa kalian lihat-lihat sendiri ya pada repository sama homepage-nya ya. Oke. Nah, kita buka file index.js. Setelah dari itu kita jangan lupa ya. Nah, di sini pakai ini ya. ES6 ya, kita pakai command JS aja ya, tergantung dari style masing-masing ya. Yang penting functionnya bisa berjalan dengan baik ya. Yang kedua kita panggil library-nya ya. JSP Stringify. Oke, di sini kita panggil Stringify. Nah, sini udah keluar ya. Oke, langkah selanjutnya ini kita mau generate file JSP ya. Jadi kita perlu pilot yang akan di generate ya. Saya buat variabel seperti biasa ya, seperti video yang sebelumnya ya. Oke, di sini saya buat kolomnya ya. Misalkan video sebelumnya ada ID ya, kode, satu lagi ada nama ya. Nah, di sini untuk buat ini ya, header atasnya itu ya, yang di video pertama yang kita skip ya, from line 2 nya itu ya, dia ada di from line atasnya atau headernya ya. Di sini kita coba buat simple dummy ya. Misalkan kita looping 10 data dulu misalkan ya. Nah, data yang mau kita looping ini data yang ada di yang ada di project yang sebelumnya ya, yaitu ada ID, code sama name ya. Cuman kita buat datanya data dummy ya. Nah, pada video sebelumnya dia bentuknya array of array ya. Jadi bukannya array of object ya. Jadi array dalam array ya. Di sini kita ID-nya, nah kita generate dari loopingannya aja ya. Terus code-nya kita coba misalkan A00. Nah, di sini kita ambil dari generate-nya ya. Terus kategori, nama kategorinya kita buat dummy ya, kategori. Oke, coba kita looping ya.
sudah terbentuk atau tidak ya pilot yang nanti akan jadi value ya, jadi raw di JSP. Kita open new terminal. Nah, coba kita jalankan perintah. Nah, seperti ini ya, running ya. Nah, di sini ada array of arrays ya, bukan array of object ya, sesuai dengan format JSP ya. Nah, nanti kalian bisa baca-baca di sini ya. Oke, kita coba lagi. Di sini kita mulainya dari 1 aja, jangan dari 0 ya. Kita running lagi. Nah, mulainya dari 1 ya. Oh sorry, kok ini I. Nah ya. Nah, setelah dari itu kita akan coba generate file JSP ya. Caranya gimana? Caranya kita akan coba pakai library dari JSP Stringify ya. Oke, tinggal Stringify. Nah, di sini kita buat pilotnya ya. Nah, nanti akan jadi raw ya, raw di dalam JSP-nya ya. Oke, kita kasih headernya true. Nah, kolomnya yang ini ya, kita coba buat yang ini ya, kolomnya. Terus delimiternya atau pemisahnya kita pakai sebelumnya ya. Nah, garis miring ya kalau nggak salah ya ini ya. Oke, setelah itu kita coba error. Nah, outputnya ya. Oke, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan ya. Nah, mapping di sini maksudnya ini raw nanti ya. Nah, header true column delimiter ini option ya pada video selanjutnya ya, yang video sebelumnya ya. Nah, di sini kita coba buat file JSP-nya. Oke, kita write file. Nama filenya misalkan kita pada video sebelumnya kategori ya, kategori.csp. Oke, outputnya, nah dia ada callback errornya ya. Nah, di sini jika file CSP itu sudah terbentuk, kita kasih console aja ya, console.log file kategori CSP sudah terbentuk. Kita coba ya. Nah, di sini seharusnya kalau berjalan dengan baik, di sini akan tergenerate kategori.csp ya, dengan value yang seperti ini ya, dengan raw yang ada di sini. Nah, header yang ada di sini, delimiter yang ini ya, nah, garis pemisahnya itu garis miring ya. Nah, coba kita jalankan node index.js, kita coba. Nah, ini sudah terbentuk ya kategori.csp ya. Nah, seperti ini ya, ID, code, sama name ya. Nah, ini value-nya sama value yang ada di sini ya. Nah, terkadang kita membutuhkan ini ya, upload file ya misalkan ya, entah ke AWS atau entah ke server dan yang lain-lain ya. Mungkin di next video kita akan coba implementasikan file yang sudah di generate nanti akan di upload ke AWS ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.